Nah, sekarang kita akan melanjutkan latihan akhir bab ya, soal nomor 1. Kumparan berbentuk persegi dengan sisi berarti S sama dengan 30 cm atau sama dengan 3 kali 10 min 1. Berarti nanti ini A-nya adalah sisi kali sisi, berarti 3 kali 10 min 1 dikali 3 kali 10 min 1, berarti 9 kali 10 min 2 kan? Kemudian dalam bergerak dalam medan magnetik homogen B sama dengan 4 kali 10 min 2 Tesla dengan sudut terhadap garis normal ya. Nah, berarti nggak perlu dijabarkan lagi, maka fluxnya adalah, berarti rumusnya C sama dengan B kali A kali cos theta. Berarti B-nya 4 kali 10 min 2 kali 9 kali 10 min 2 kali cos 60. Berarti ini kan 36 kali 10 min 4 cos 60 adalah setengah. Berarti dapatnya adalah 18 kali 10 min 4. Sehingga jawabannya A. Oke adik-adik, sekarang kita lanjut soal nomor 2. Selenoid dengan panjang L sama dengan 50 cm atau sama dengan 0,5, atau kita jadikan ke pangkat aja ya, 5 kali 10 min 1 meter. Terdiri atas 200 lilitan, N sama dengan 200. Memiliki luas A sama dengan 80 cm pangkat 2 atau sama dengan 8 kali 10 pangkat min 3 meter pangkat 2. Jika kuat arus listrik I sama dengan 10 ampere, besar flux magnetik yang dilalui. Berarti yang ditanya C. Berarti ini kita gunakan rumus C sama dengan, ini pakai apa nggak sih, perbandingan gitu ya, tapi delta T nggak ada ya. Berarti kita pakai rumus GGL sama dengan GGL ya. GGL sama dengan GGL, berarti ini min N C, dia ditanya besar flux magnetik emulsi selenoid, C per delta T sama dengan min L I per delta T ya. Berarti ini bisa dicoret. Terus L-nya kita cari dulu di luar, I kan udah ada ya. Ini I. Berarti L, ini min juga bisa dicoret ya, min. L itu rumusnya mu 0 N kuadrat A per L. Berarti mu 0 4pi kali 10 min 7. Ini kita buat 2 kali 10 pangkat 2. Berarti 2 kali 10 pangkat 2 dikuadratkan dikali 8 kali 10 pangkat min 3 per 5 kali 10 pangkat min 1. Ini berarti 4pi kali 10 min 7. Ini 4 kali 10 pangkat 4. 8 kali 10 pangkat min 3 per 5 kali 10 pangkat min 1. Bisa kita coret, habis ini min 2. Ini habis sisa 2. Berarti 4 kali 4, 16. 4 kali 4, 16 kali 8. 4 kali. Ini berarti 128pi kali 10 pangkat, berarti ini min 5 per 5. Berarti 128 bagi 5 itu adalah 25,6 kali 25,6pi kali 10 pangkat min 5. Nah, kita masukkan ke sini. N kita kan 200 kali C yang mau kita cari, L kita 25,6pi 25,6pi kali 10 pangkat min 5 kali I kita 10. Berarti C sama dengan 25 nih kalikan ya. Berarti 256pi kali 10 pangkat min 5 per 200. 256 bagi 200 yaitu 1,28pi kali 10 pangkat min 5 Weber. Dah, dapat kita hasilnya ya. Itu 1,28pi kali 10 pangkat min 5 Weber A.
Nomor 3, kumparan yang terdiri dari 4.000 lilitan, N adalah 4.000, ketika diputar dengan medan magnetik homogen mengalami flux sebesar 2 kali 10 pangkat min 2, besar GGL induksinya adalah E ya. Berarti E sama dengan min N, berarti ini delta C per delta T nih, karena satuannya Weber per sekon. Berarti delta C per delta T. Berarti min 4.000 dikali delta C-nya adalah 2 kali 10 min 2 per delta T ya. Berarti ini adalah 8 min 8.000 kali 10 min 2 atau sama dengan min 80 volt. Atau nilainya adalah 80 volt ya. Nomor 4, kawat melingkar dengan hambatan R sama dengan 20 ohm. Berada dalam flux magnetik di mana C-nya adalah T ditambah 4 dikuadratkan. Dengan C dalam Weber dan T dalam sekon. Kuat arus yang mengalir pada kawat ketika T 2 sekon. Berarti yang ditanya I. Kita cari dulu E, yaitu berarti nggak ada N-nya ya. Berarti kita anggap N-nya 1 min N dc per dt. Berarti min 1 turunan dari T ditambah 4 dikuadratkan per dt. Berarti min 1, ini turunannya adalah 2 dalam kurung T ditambah 4 dikali 1 ya. Berarti jadinya masukin T-nya 2. Berarti min 1, 2 kali 2 tambah 2 kali 1. Berarti min 1 ini 4 kali 2, 8. Berarti jadinya min 8 volt. Nah, karena kita mau mencari I adalah E per R. E kita 8 bagi dengan 20. Ini min 8 ya. Berarti 8 bagi 20. 0,4. Nomor 5, sebuah induktor yang memiliki nilai induktansi diri sebesar L sama dengan 400 mH atau sama dengan 4 kali 10 min 1 Henry. Mengalami perubahan arus, berarti delta I 2, langsung ya. I1 2,5, I2 sama dengan 1,5. Nah, ini langsung kita cari deltanya aja ya. Delta I berarti I2 kurang I1. Berarti 1,5 dikurang 2,5 yaitu min 1 ampere ya. Kemudian selama delta T 20 milisekon, yaitu 20 kali 10 pangkat, kita jadikan 2 aja ya, 2 kali 10 pangkat min 2 sekon. GGL induksi yang terjadi pada induktor E. Berarti E sama dengan min L delta I per delta T. Berarti 4 kali 10 min 1 ini ya. Delta I min 1 per delta T 2 kali 10 min 2. Min ini habis, coret ini habis, ini 2. Berarti ini habis, ini sisa min 1 naik ke atas, jadinya 2 kali 10 pangkat 1 atau sama dengan 20 volt. Oke, jawabannya D.